Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa zid wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Para penonton setia Pojok Ilmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali, ya, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesempatan untuk terus berada di atas hidayah Nabi, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tetap memberikan kita keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan insan yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini, ya, apalagi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berdoa. Ya, di setiap keadaan, di segala sesuatu yang ingin kita kerjakan, maka hendaklah kita dahului dengan doa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Ketika seseorang berdoa, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah itu dekat. Apa kata Imam Al-Muzani? Qaribun bil ijabati 'inda su'al, ba'idun bit ta'azzuri la yanal. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat bagi mereka yang meminta. Ya. Dan Allah itu jauh keperkasaannya dari makhluk, maka tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berdoa bukan hanya sekedar doa. Doa bukan hanya sekedar kita datang kemudian kita bilang, ya Allah saya minta uang, ya Allah saya minta rezeki, ya Allah saya minta anak dan lain sebagainya, bukan. Tapi harus ada adab-adab yang tertata rapi. Tujuannya apa? Agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membaca beberapa adab dalam berdoa. Yang pertama, yaitu kita hendaklah mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab seperti hari Jumat, kemudian di bulan Ramadan, kemudian di sore, kemudian di waktu sahur, dan di sepertiga malam terakhir, dan juga di hari Arafah. Ini di antara waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sepertiga malam terakhir, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqulu azza wa jalla man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam, di setiap malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan kabulkan, dan barang siapa yang meminta ampun, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yaitu kita biasakan diri untuk memanfaatkan waktu atau keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang di situ mustajabnya doa adalah ketika perang, kemudian ketika turun hujan, kemudian ketika sujud, ya, dan juga antara azan dan iqamah, dan juga ketika puasa menjelang berbuka. Itu adalah momen-momen di mana doa kita bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu langit itu terbuka ketika jihad fisabilillah, kemudian ketika turun hujan, ya, dan juga ketika iqamah salat
wajib. Manfaatkanlah untuk berdoa di waktu-waktu itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, "Inna du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Fad'u." Nabi SAW mengatakan sesungguhnya doa antara azan dan iqamah tidak terhalang, maka hendaklah banyak berdoa di waktu-waktu tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga tentang masalah sujud, bahwasanya waktu atau keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika kita sedang sujud. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ya, adab yang ketiga yaitu menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan juga berdoa terus menerus sampai matahari terbenam. Kemudian dari Salman radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW disebutkan bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu. Innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah itu maha malu dan juga maha memberi. Yastahyi min 'abdihi, Allah malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya lalu Allah kembalikan dalam keadaan tangan kosong. Maksudnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara mengangkat tangan yang benar? Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berdoa beliau menggabungkan kedua tangannya seperti ini. Mengangkat lalu menggabungkan kedua tangannya seperti ini dan wajahnya menghadap ke tangan. Maka catatan yang penting adalah dilarang seseorang ketika berdoa dia melihat ke atas. Itu catatan yang penting. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, adab yang keempat adalah hendaklah seseorang hamba ketika berdoa dia dengan suara yang lemah lembut, lirih, tidak perlu berteriak-teriak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Ya, jangan sampai terlalu keras kita teriak-teriak, jangan juga kita diam. Tidak, doanya dalam hati bukan seperti itu. Tetap bibir kita bergerak tapi suaranya lirih. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita, Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya." Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hambamu yaitu Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang sangat lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rendah diri. Dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pada masa dahulu, pada masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka pernah berdoa keras-keras dengan suara yang dinaikkan, ditinggikan suara mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum." Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wal ghaiba, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya kalian tidak pernah atau kalian bukanlah berdoa meminta kepada zat yang tuli dan juga tidak ada. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dan dia maha mendengar dan maha dekat kepada hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
yaitu khusyuk. Khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu yusari'un, bersegera dalam mengerjakan amalan-amalan akhirat atau amalan-amalan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, ya, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan penuh cemas, berharap dikabulkan dan cemas tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khasyiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian yang keenam, yaitu memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alah fa innahu la mukriha lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaklah dia memantapkan, ya, liya'zimal mas'alah, hendaklah dia memantapkan, yakin, mantapkan hati, yakin, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, harus yakin. Liya'zimal mas'alah, harus yakin, memantapkan masalah, memantapkan keinginan apa yang kita minta. Fa innahu la mukriha lahu, karena Allah tidak pernah dipaksa untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Dan di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sadar apa yang dia minta. Terkadang banyak orang ketika dia berdoa ya sudah hanya berdoa. Karena dia tidak paham bahasa Arab, tidak mengerti artinya, tidak mengerti maknanya, dia berdoa begitu saja. Ya. Atau mungkin dia pakai bahasa Indonesia, tapi sayang hatinya ke sana kemari. Ketika dia berdoa antara dan azan dan iqamat, dia mikir, tadi rezeki saya dapat berapa? Uang saya ketika jualan dapat berapa? Itu tadi pelanggan saya tinggalin sholat. Kira-kira dia kabur apa enggak? Hatinya lalai. Maka di antara bentuk keyakinan ketika berdoa adalah hati kita harus sadar bahwa kita sedang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aun min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Kemudian yang ketujuh, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengulang-ulang dan merengek-rengek dalam berdoa. Ketika Anda menginginkan sesuatu dari orang tua Anda waktu masih kecil, ya, pengen minta permen, biasa anak kecil merengek kepada orang tuanya, meminta kepada orang tuanya, ya. Nah, sekarang kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita merengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta berulang-ulang. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, terus dan terus seperti itu, berulang-ulang, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengulangi juga sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-8, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak tergesa-gesa, segera dikabulkan dan menjauhkan pikiran kita dari pikiran jelek tentang doa, seperti misalnya, kayaknya aku udah berdoa lama tapi nggak dikabul-kabulin, kayaknya Allah nggak bakal ngabulin permintaanku. Maka ini adalah pikiran yang rusak, pikiran yang sesat. Maka kita seorang muslim, seorang mukmin, jauhkan pikiran kita dari pikiran-pikiran tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yakul da'autu falam yastajibuli. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa.
Bagaimana tergesa-gesa? Rasulullah mencontohkan yaqul da'autu falam yastajibuli. Aku berdoa tapi tidak dikabulkan. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memiliki sifat atau sikap atau perasaan bahwasanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berdoa berulang kali, maka ini akan menyebabkan dia malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu du'a yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bithmin aw biqati'atir rahim." Aw qati'atir rahim. Ma lam yasta'jil. Ya, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus tali silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya dong, "Mal isti'jal?" Ya Rasulullah, mal isti'jal? Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa? Kemudian Rasulullah menjawab, "Yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li." Aku mengatakan dia mengatakan bahwasanya aku sudah meminta, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yastahsir 'inda dzalika wa yad'u du'a. Kemudian dia merasa putus asa dan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama salaf, ya, mereka mengatakan mereka meminta sesuatu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka meminta sesuatu tersebut 20 tahun lamanya, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kesembilan, ya, di antara adab yang kesembilan yaitu memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih." Ya. Wa thana alaihi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Apabila kalian berdoa dan hendaknya dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa sesuai apa yang dia inginkan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa adab-adab dalam berdoa. Sebenarnya banyak sekali yang lain, tapi kita akan sambung di pertemuan berikutnya insyaallah tentang masalah berdoa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.